Shalom, kembali lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pada kesempatan ini, ya saya pagi-pagi nih khotbahnya, ya tapi nggak apa-apa, ya bahwa kita akan melanjutkan di dalam Mazmur 103. Ya, dalam tayangan yang sebelumnya, bahwa kita sudah mendengar bahwa pemazmur yaitu Raja Daud ya menulis tentang bagaimana dia begitu bersyukur dan bersukacita ya. Dia begitu bersyukur, pujilah Tuhan hai jiwaku, dikatakan. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala keuntungannya ya, segala goodness, segala kebaikannya. Ya tentu dalam bahasa aslinya dikatakan keuntungan, benefit. Kita nggak mau rugi, ya kita mau untung. Dan di dalam tayangan sebelumnya di dalam Mazmur 103 ini, ayat 3, kita sudah mendengar bahwa yang pertama, bahwa kita percaya bahwa dosa kita harus dihapuskan. Ya, itu keuntungan, ya. Itu pintu masuknya. Segala dosa kita dihapuskan, ya, dan kita disembuhkan dari segala penyakit. Penyakit kita disembuhkan, ya. Segala penyakit. Nggak ada obat yang menyembuhkan segala penyakit, ya. Ada obat cancer, ya penyakit cancer. Ada obat sakit perut, ya sakit perut. Ada obat pusing, ya sakit kepala saja. Ya, tetapi dikatakan kalau kita mengetahui kebenaran ini dan kita percaya, kita menerimanya. Tuhan firman Tuhan katakan dia menghapus segala dosa. Dia akan menyembuhkan segala penyakit. Ya, anak domba Allah disembelih. Ya, itu dikatakan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, menghapus. Taken away, menyingkirkan dosa kita. Ya, jadi kita melihat begitu sederhana obatnya. Ya, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dia korosi. Dia mengalami stres, dia mengalami penyakit, dia mengalami kematian. Ya, jadi karena takut, stres, penyakit, kematian. Ya, dan itu korosi. Dan Tuhan Yesus menebus kita. Ya, dia menebus kita dari segala penyakit. Ya, dan apa yang kita mau dengar pagi hari ini itu sesuatu yang luar biasa. Ya, yang jauh melebihi pikiran manusia. Ya, tadi aja kita sudah lihat ketika dosa kita dihapus, ternyata penyakit kita disembuhkan. Kita ditebus dari kecelakaan, bencana, ya, bencana virus corona misalnya. Ya, kita ditebus. Saudara tidak akan mengalami hal itu. Saudara dan saya itu dilingkupi oleh sayap Raja Wali. Dilingkupi oleh sayap induk ayam. Seperti anak ayam kita berlindung. Ya, kita aman. Ya, dikatakan dia memahkotai kita surround. Ya, dengan kasih setia, kasih karunia, dan mercy. Ya, dan rahmat. Ya, mercy. Ya, seperti kandungan ibu kita bayi di dalam kandungan itu. Ya, disurround, dilindungi. Saudara, itu mazmur yang luar biasa, ya firman Tuhan yang luar biasa, ya bahwa dan kita akan melanjutkan, ya bagaimana ayat yang berikutnya katakan, ya dia Tuhan, ya ayat 5 sudah boleh lihat, ya Mazmur 103 ayat yang ke-5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, ya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan satisfied your mouth, ya thy mouth, mulutmu dengan good things. Nah, inilah yang kita katakan, ya. Yang waktu yang lalu saya katakan bahwa apa yang kita dengar dari manusia itu membuat kita takut. Ya. Tetapi apa yang kita dengar, apa yang kita katakan melalui mulut kita, bahkan yang kita dengar sendiri dari mulut kita, itu adalah good things. Ya, hal-hal yang baik. Good news, kabar baik. Ya, good gospel, kabar baik. Ya. Dikatakan seperti ini. Sehingga, ya, jadi dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow, ya, menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia renew kemudaan kita seperti pada Raja Wali. Ya, sebentar saya kemarin dengar bahwa ada seorang rekan saya, seorang dokter gigi, ya. Dia berkata ada pasiennya masih muda, ya, dan
cantik, ya masih muda. Ya, dia giginya bermasalah. Dan dia berkata gini, "Dok, kok bolak-balik terus? Kapan ini diberesin? Kapan diberesin?" "Kenapa, Bu?" "Ya, saya udah umur 26 tahun, saya sudah tua. Umur saya udah tua," katanya, "udah tua. Dan nggak lama juga saya mati, umur 60 mati," dia bilang seperti itu. Saudara, orang melihat bahwa 26 aja sudah tua. Ya, bagaimana kehidupannya penuh dengan kekhawatiran, ya, ketakutan. Ya, padahal firman Tuhan katakan apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, dan Tuhan menjamin buat kita, ya, memberikan kabar baik buat kita bahwa Dia akan memuaskan mulut kita dengan kebajikan, ya, dengan good things, dengan hal-hal yang baik. Ya, ketika kita berkata saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu hal yang baik. Ketika kita berkata segala dosa saya sudah dihapuskan, itu hal yang baik. Kita berkata oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya sudah sembuh, itu hal yang baik. Ya, kita berkata Tuhan saya sangat diberkati. Ya, itu hal yang baik. Ya, greatly blessed, sangat diberkati dengan besar. Ya, dikasih sangat tinggi, ya, sangat dalam, ya, diterima sangat tinggi. Saudara, kita banyak hal, ya, yang kita bisa lihat di dalam Alkitab kita, ya, semua kabar baik, ya. Sebagaimana engkau di surga Yesus, demikian saya di bumi sekarang ini. Apakah Yesus di surga mempunyai penyakit, mempunyai kelemahan, mempunyai kena wabah, kena bencana atau kecelakaan? Tentu saja tidak. Ya, demikian kita di bumi saat ini. Saudara akan berkata mungkin, wow, begitu mewah, ya, begitu terang, begitu menyilaukan. Saya tidak sanggup menerimanya. Saudara, firman Tuhan katakan hanya terima, ya, masa mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, saya pernah ingat suatu tayangan, ya, burung Raja Wali itu di dalam dunia binatang dia berusia 70 tahun. Dia berumur 70 tahun, ya, baru dia mati. Dalam dunia binatang tentu saja 70 tahun itu waktu yang sangat lama. Kalau saudara punya pelihara dogi atau pelihara anjing di rumah, ya, sebagai peliharaan, 10 tahun itu sudah tua, ya. Orang mengkorelasikannya 10 tahun dengan kali 7, 70 tahun. Kalau dia berusia 15 tahun, ya, ada anjing saudara saya berusia 15 tahun. Dia sudah sangat tua, ya. Ya, bisa dianggap berumur 105 tahun kalau manusia. Ya, sudah sangat tua. Tetapi burung Raja Wali, ya, dia bisa berusia 70 tahun. Nah, dalam kehidupannya ketika dia berusia 40 tahun, dia akan mengalami suatu periode, ya, di mana dia mau mati atau dia mau terus hidup. Saudara, mungkin kita mendengar firman Tuhan ini, kita boleh melihat, ya, ada solusi, yaitu firman Tuhan. Segala dosa kita dihapus. Kita mau menerima kehidupan atau menerima kematian. Wah, segala dosa saudara ditimpakan pada saudara sendiri. Saudara harus mengejar dosa itu. Saudara harus, Tuhan akan memburu dosa saudara dan menghukum saudara. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak, ya. Kabar baiknya, Tuhan tidak memburu dosa, Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat 17, dalam Ibrani 8 ayat 12. Ya, I remember your sin no more. Ya, Tuhan nggak ingin saudara mengingat-ingatkan dia akan dosa saudara. Saudara, dia ingin bahwa kita mengingatkan Tuhan atau diri kita sendiri, ya, dengan kebenarannya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, segala dosa saya dihapuskan, segala penyakit saya ditebus, ya, segala kecelakaan saya ditebus. Saya dilindungi, ya, dengan begitu aman. Saya duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Kesetiaan adalah perisai dan pagar tembok. Di bawah kepaknya saya berlindung. Penyakit apapun, wabah apapun, waktu siang, ya, waktu malam, waktu petang, ya, seperti panah api, tidak dapat menimpa kita. 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, yang jauh, yang dekat, semuanya tidak dapat menimpa kita. Itu kabar baik. Itu yang Tuhan puaskan mulut kita dengan kebajikan, ya. Dan luar biasanya apa? Masa muda kita diperbarui. Dan burung Raja Wali ini
ketika bulunya sudah bertambah tebal, kukunya bertambah panjang, ya, paruhnya bengkok, dia tidak bisa memburu makanan, ya, dia tidak bisa menangkap ikan karena ikan akan lolos, ya, dia nggak bisa makan karena paruhnya begitu panjang, dia nggak bisa terbang karena begitu berat bulunya. Dan ketika itulah dia naik ke tempat yang tinggi, ya, dan dia mulai mematahkan paruhnya, tak 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 ke gunung batu, dan paruhnya patah, ya, dan tumbuh kembali, ya, dan dia mulai mencabut kuku-kukunya, ya, yang begitu panjang dan bengkok, yang tidak bisa lagi menjengkram makanan, ya, dan tumbuh kembali si kukunya itu, ya, dan dia mulai mencabut bulu-bulunya yang berat, yang sudah tua, ya, dan bulunya tumbuh lagi. 150 hari, saudara, dikatakan, ya, bahwa bagaimana burung rajawali itu, dia terbang kembali, dimudahkan lagi. Saudara, firman Tuhan begitu akurat, ya, Alkitab begitu akurat. Kalau Tuhan katakan seperti Raja Wali, seperti itulah, ya. Saudara lihat, dalam setiap sel tubuh kita selalu berganti sebenarnya, tetapi karena dosa terjadi korosi, ya, tidak mungkin kembali seperti semula, dikatakan, ya, oleh kedokteran. Tetapi firman Tuhan katakan bisa dikembalikan, ya. Setiap sel dalam tubuh kita ada DNA Kristus, ada Zoe life, ada kehidupan Kristus. Zoe, kehidupan given life yang diberikan oleh Tuhan. Apalagi saudara, ya, kita hanya percaya. Seperti burung rajawali, ya, dikatakan. Kita juga disebutkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Ya, dalam bahasa Inggris katakan kamu adalah daughters-nya, anak-anak perempuannya. Gereja kalian adalah anak-anak Sarah. Ya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, kita nggak takut akan apapun juga. Kita berbuat baik karena kita percaya Yesus. Ya, dikatakan kita the daughter of Sarah. Sarah umur 65 tahun. Ya, kalau seorang wanita umur 65 tahun, dia tentu adalah sudah tua. Ya, banyak teman-teman saya 65 tahun dia udah merasa udah jauh sini dekat sana, saudara, ya, udah merasa tua, udah merasa begini. Tapi Sarah 65 tahun ditaksir oleh Firaun, raja Mesir, ya. Tentu Firaun melihat apa? Melihat secara mata jasmani. Kenapa? Sarah masih cantik. Oh, belum itu saja. Ketika dia umur 90 tahun, dia ditaksir oleh Raja Abimelek, ya. Bayangin 90 tahun. Seorang nenek-nenek mestinya, yang sudah tua sekali. Tetapi dia ditaksir, ada seorang raja yang lain. Ya, saudara, kita the daughter of Sarah. Firman Tuhan sendiri mengatakan. Ya, ketika saya katakan bahwa kita dimudahkan lagi. Nah, setelah ibadah, ada seorang bapak datang pada saya dan menegur saya. Pak Melki duduk. Ya, bapak mengatakan kita dimudahkan lagi. Forever young. Itu nggak mungkin, Pak. Itu sesat, Pak. Ya, bagaimana? Apakah kita nggak bisa mati? Saudara lihat, ya, bahwa manusia, orang menganggap, bahkan orang Kristen menganggap bahwa mati itu harus sakit. Padahal firman Tuhan katakan kita juga nggak akan mati selama-lamanya. Percaya nggak kita seperti itu? Bahkan firman Tuhan katakan orang murid Yesus tidak disebut mati, disebut tidur, sleep. Tapi itu hal yang lain. Tetapi baiklah, kita mendengar pagi hari ini, ya, bagaimana? Dia tidak percaya bahwa kita bisa dimudahkan lagi. Bagaimana dengan Kaleb? Umur 85 tahun, dia masih sama kuat. Seketika 45 tahun, dia mengintai tanah perjanjian Kanaan. Dan berkata dia masih kuat, sama kuat seperti pada waktu dia berusia 40 tahun, pada dia 85 tahun hari itu. Ya. Dan saya hanya berkata begini, saudaraku, lihat, coba kita lihat, jangan lihat saya. Kalau saya yang janji, saya pasti berdusta, karena saya manusia biasa. Tapi coba lihat Yesus. Apakah Yesus sanggup kita dimudahkan lagi? Ingat Sarah, ingat Kaleb, ingat Abraham mungkin, ingat Musa mungkin, 120 tahun, matanya tidak lamur, tubuhnya tidak menjadi lemah. Apakah Allah mungkin? Allah sanggup, Pak. Yang kedua, coba kita lihat Yesus. Apakah Yesus mau kita ini sehat dimudahkan?
Mau, Pak. Pertanyaan yang ketiga yang harus kita jawab. Apakah saudara dan saya mau? Apakah Bapak mau? Dan kemudian dia terdiam. Saudara, apakah saudara mau? Ya. Oh, firman Tuhan katakan, dengan panjang umur ku kenyangkan kau. Akan kuperlihatkan Yesua, salvation kepadamu. Saudara, itu firman yang luar biasa. Tetapi orang akan mengquote firman yang mengatakan, oh manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaan adalah kesusahan, kesulitan. Saudara, itu Mazmur Musa yang sama kalau kita lihat di dalam Mazmur 90 dan 91 itu. Ya, kalau saudara selidiki, itu Mazmur yang sama yang ditulis oleh Musa. Bahwa Musa melihat bahwa orang-orang yang mestinya masuk tanah Kanaan, tetapi karena mereka nggak percaya, mereka menolak Tuhan di Kades Barnea. Mereka menolak, ya, dan berkata Tuhan membunuh mereka. Dan Tuhan berkata, ya kalau gitu kalian tidak masuk. Dan hidup mereka hanya 70. Paling kuat 80. Kebanggaannya ada kesulitan. Tapi kalau Musa melihat Yosua atau Kaleb, dia melihat hidup mereka tidak lagi mendapat tua. Seolah-olah waktu berhenti buat mereka. Ageless. Dan mereka sama kuat. Teman-teman mereka semua mati. 70-80 tahun. Karena kebanggaannya ada kesusahan dan kesulitan. Karena mereka diapit oleh murka Allah. Kita tidak lagi di dalam murka Allah. Kita dibawa kasih karunia, saudara. Ya, dan sehingga Kaleb dapat berkata, 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar, masuk. Saudara lihat ya di dalam Yosua 14. Ya, saudara bisa baca mulai dari ayat 10 sampai ayat 11. Ya, tadi saya baca ayat 10 bagian B. Ya, 85 tahun dia hari itu. Dia masih sama kuat. Padahal teman-temannya yang seusia dengan dia, ya, sudah mati dan tulang belulangnya di padang belantara, di padang gurun. Tetapi seperti Raja Walid, dia dimudahkan lagi. Dia memperoleh Hebron. Dia memperoleh kota-kota raksasa. Ya, dia memperoleh kebun-kebun raksasa, sumur-sumur raksasa. Dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan, ya, yang besar. Ya, karena apa? Karena raksasa yang membangun, ya, oleh Tuhan. Saudara, luar biasa, ya, bahwa ketika kita percaya benar, kehidupan kita benar. Ya, dikatakan di dalam Yesaya 40, ya, bagaimana orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mungkin Kaleb akan merasa seperti orang yang dihina, ya. Misalnya dia memang dia ikut 40 tahun berkeliling di padang gurun, ya, bersama-sama orang Israel yang nggak percaya juga. Mungkin temannya mulai berkata di tahun pertama, mana kamu Leb? Sama juga kan, kamu keliling-keliling sama saya, sama kami di padang gurun kan. Kemudian 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mungkin mulai keluarganya bilang, sama aja kamu Leb, kamu nggak memperoleh tanah perjanjian. Tetapi mereka mulai membungkuk, rambut mereka mulai putih, ya, gigi mereka mulai tanggal, mata mereka mulai buram, kelemahan demi kelemahan mereka mulai alami. Sementara Kaleb tidak bertambah tua atau tidak bertambah hilang kekuatannya. Ya, saudara boleh lihat orang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Ya, ada janji Tuhan, kekuatan baru, mendapat kekuatan baru. Mereka para Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kekuatan Roh Allah, kekuatan Kristus, Maha Kuat, Maha Kuasa, itu yang akan menopang saudara dan saya. Ya, saudara mau percaya apa tidak? Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Nggak dibilang gini, oh kalau udah umur 70 mereka lari, nggak mungkin lah lesu. Ya, kalau udah 60 ya pasti lesu lah. Ya, kalau mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kalau udah umur 70, 80 ya pasti lelah lah. Nggak dikatakan seperti itu. Ya, nggak dibatasi oleh apapun. Ya, yang membatasi adalah kepercayaan saudara dan saya sendiri. Saudara percaya nggak? Ya, bahwa Ia akan memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Ya, Dia akan memuaskan mulut kita dengan perkataan kabar baik. Dia akan memuaskan mulut kita dengan gospel, Injil, pernyataan kabar baik. Ya,
dan masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali, ya, yang berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah, ya. Luar biasa, ya, bahwa mulut kita, ya, seperti orang Israel berkata, Tuhan membunuh kita. Hanya Yosua dan Kaleb berkata, tidak, ya, Tuhan menyertai kita. Yang menyertai mereka tidak ada lagi. Ya, kita pasti menelan mereka. Raksasa-raksasa. Ya, saudara, luar biasa. Ya, dan kita sudah mendengar pagi hari ini, ya, bahwa iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan firman Kristus. Karena itu apa yang kita mendengar itu penting, saudara. Ya, sehingga apa yang kita perkatakan itu penting. Kemarin saya sampaikan, ya, pada waktu yang lalu saya sampaikan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketakutan timbul dari pendengaran, pendengaran akan perkataan manusia. Mana yang saudara pilih? Ya, saya harapkan kita memilih kabar baik, ya, yang menghasilkan keuntungan buat kita. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak panjang lebarkan, ya, kita akan tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih. Seperti Raja Daud di dalam Mazmur 103, kami pun berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, kami tidak mau lupakan semua keuntungan-Mu. Dosa kami semua sudah dihapus. Taken away, disingkirkan, ya, dihapus, dibasuh oleh darah Yesus. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, dan penyakit kami semua disembuhkan. Kami ditebus dari kerusakan. Kami ditebus dari bencana, tragedi, malapetaka, apapun Tuhan yang kejadian di dunia ini, yang buruk, yang busuk, itu tidak akan menimpa kami. Karena kami dilindungi oleh Tuhan. Shekinah glory, kami dimahkotai kemuliaan. Kami dimahkotai oleh kasih setia, hesed, kasih karunia, dan rahmat. Dan Kau memuaskan mulut kami, Tuhan. Dengan semua kebajikan, Kau hanya menaruh dalam pikiran kami, mulut kami. Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa saya hanya mau tahu tentang Yesus dan Dia yang disalibkan. Kami juga, Tuhan, mau kami mengetahui hanya tentang Yesus dan Yesus yang disalibkan itu. Yang karyanya sempurna bagi kami. Hingga Kau memuaskan mulut kami dengan bajikan. Sehingga masa muda kami diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Kami disegarkan kembali. Kami tidak mengalami penuaan, korosi, hukum dosa dan hukum maut. Tidak, tetapi hukum Kristus. Hukum roh yang menghidupkan. Hukum roh yang memberikan zoe kepada kami. Sehingga kami boleh hidup, ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu begitu luar biasa bagi kami. Kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan kami terima semua janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.